silakan Kak Gilang. Maaf nih Pak Jen, saya ganggu waktunya nih Pak Jen. Oh ya, ada yang bisa dibantu nih kayaknya Gimana kok. Pak Jen, kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Gilang gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Oke, iya kayaknya ada yang mau dibicarakan nih. Banyak Iya, Pak. pikiran apa gimana? Tadi saya garuk kepala Pak, berarti banyak pikiran nih Pak. Gitu. Kenapa bisa diceritain? Ini Pak, saya lagi sulit mengatur lingkungan kelas Pak. Karena kenapa ya? Mungkin karena muridnya baru kelas 10 gitu ya. Jadi saya masih belum bisa mengatur nih. Jadi makin kesini tuh siswanya tuh makin susah diatur gitu Pak. Oke. Selama ini Pak Gilang sudah menggunakan pembelajaran dengan berbagai metode apa belum? Kalau saya sih ya bisa dihitung udah gunain 3 metode lah Pak. Apa saja itu metodenya? Kalau metode pembelajaran saya biasanya menggunakan metode ceramah, terus diskusi, terus ya menyisipkan ada permainannya sih Pak. Ada gamesnya ya? Ya betul Pak. Nah anak-anak tuh lebih interestnya tuh malah ke metode yang ada gamesnya Pak. Jadi anak-anak itu lebih tertarik ke pembelajaran yang memang ada gamesnya gitu ya? Iya Pak. Oke, terus ya dari Pak Gilang, dari metode-metode yang Bapak gunakan yang ada gamesnya yang membuat anak-anak tertarik itu, kira-kira kesulitannya apa? Jadi walaupun anak tertarik, tapi kadang-kadang itu metode saya itu nggak sesuai harapan gitu Pak. Oh iya, tidak sesuai harapannya seperti apa? Jadi saya tuh harapannya menyisipkan ada permainan di dalam pembelajaran itu anak-anak mengikuti proses pembelajaran itu dari awal sampai akhir gitu. Nah, biar tujuannya itu kan tercapai. Ya, Nah, tapi kadang-kadang saya suka pakai udah dalam metode pembelajaran yang ada permainannya gamesnya nih. ya. Kadang-kadang saya masih gunain metode yang lama gitu loh Pak, kayak ceramah gitu kan. Jadi banyak ya lupanya itu ya gara-gara balik lagi ke metode ceramah Ya, gitu. jadi sudah pakai game satu ujung-ujungnya ke Nah ceramah, iya itu ceramah Pak, lagi, jadi nggak ya. stabil gitu dari awal sampai akhir tuh. Nah itu Pak. Pak Gilang sudah sempat membuat ini belum, keyakinan kelas dengan anak-anak di kelasnya? Kalau keyakinan kelas enggak sih Pak, soalnya saya berpikiran aduh anak-anak tuh kayaknya sudah tahu lah tentang tugas dan kewajiban mereka sebagai murid gitu. Tapi tetap sih kenyataannya murid itu ribut aja dalam kelas gitu. Ya itu karena kan ketika pembelajarannya apa ya, kalau games itu kan anak bisa bergerak dan lain sebagainya, bisa jadi kan menimbulkan kondisi kelas yang apa ya, bisa dibilang rame gitu ya. Mungkin bisa dibentuk itu kesepakatan atau keyakinan kelasnya nanti seperti apa, supaya anak juga tahu kewajibannya ketika belajar di kelas itu harusnya seperti apa gitu ya. Nanti mungkin Pak Gilang bisa buat keyakinan kelas yang anak-anak, jadi biar anak-anak juga bisa mengusulkan nih baiknya seperti apa untuk pembelajaran Pak Gilang gitu. Iya Pak, nanti saya akan coba membuat keyakinan kelas di pertemuan selanjutnya. Mungkin keyakinan kelas ini juga bisa ini ya Pak, bisa si muridnya tuh bisa jadi lebih tanggung jawab gitu ya Pak. Iya betul. Keyakinan kelas yang sudah kita Pak. Iya. Ya jadi untuk kedepannya mungkin Pak Gilang bisa menerapkan metode yang menggunakan games itu, kemudian bisa membentuk keyakinan kelas bersama dengan anak-anaknya. Gak apa-apa, biar anak juga bisa menyampaikan gitu pendapatnya seperti apa, keyakinan kelas yang mau dibuat yang bagaimana gitu kan, biar mereka juga tahu hak dan kewajibannya seperti apa. Tuh, terus untuk kedepannya kira-kira Pak Gilang
mau melaksanakannya kapan dan bagaimana? Mungkin kalau kapannya saya akan secepatnya lah Pak. Jadi setelah saya curhat nih Pak sama Bapak, mungkin saya kalau ada pembelajaran langsung ya saya langsung membuat kesepakatan kelas. Pertama itu, kedua mungkin tadi kan perihal penggunaan metode pembelajaran. Jadi ya semoga saja kedepannya saya juga ingin stabil gitu Pak, dari awal sampai akhir itu membuat metode pembelajarannya itu yang apa ya Pak ya, yang lebih ke berpusat pada murid gitu Ya, Pak. jadi ya, pembelajarannya berpihak pada murid gitu ya ya. Oke. betul Pak. Jadi muridnya itu tetap apa ya, tetap fokus sama saya gitu kan. Jadi tidak, ketika saya sih merasakan sih Pak, ketika metode pembelajaran yang saya gunakan itu selama, jadi hanya beberapa sebagian aja yang siswanya itu fokus ke saya. Oke, jadi ya dari apa yang Pak Gilang sampaikan itu udah ada gambarannya ya nanti mau seperti apa ya. Saya harap sih Pak Gilang bisa konsisten ya. Semoga Pak, siap saya laksanakan. Saya paling tinggal menunggu nanti seperti apa pelaksanaannya dan hasilnya seperti apa. Gitu ya. Siap Pak, terima kasih nih Pak, Pak Jen sudah membantu saya mengeluarkan pandangan saya tentang kesiapan saya mengajar di kelas, bagaimana saya harus melaksanakan pembelajaran yang dimana itu harus berpusat pada murid seperti itu. Sama-sama Pak Gilang, semoga bisa bermanfaat. Siap. Saya izin kembali ke kelas dulu Pak. Oh iya, silakan Pak Gilang. Terima kasih Pak Jen. Ya. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum belajar, baca doa di dalam hati. Mulai. Baca doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya di pagi ini? Alhamdulillah. Oke, pada sesi sekarang atau saat ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Ya. Jadi apa sih itu ikatan? Sebenarnya unsur di semesta ini itu sama seperti halnya dengan kalian. Maksudnya sama di mana Pak? Samanya adalah kalian ini nggak bakal bisa hidup sendirian. Ya, bahkan kalian pasti mempunyai pacar, ya kan? Nah, artinya itu adalah memang hidup itu harus berpasangan, ya. Walaupun memang wajibnya atau baiknya itu ketika kalian sudah menikah itu harus berpasangan. Ya. Nah, kalau unsur itu, yaitu ketika ingin dia berpasangan itu dia harus dia mau stabil itu harus berpasangan. Ya sama halnya dengan kalian, kalau kalian ingin stabil berarti kalian harus berpasangan. Nah, tapi ada syarat-syaratnya untuk unsur itu memiliki sebuah ikatan. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ada 5 soal, ya. Jadi Bapak ingin mengetahui informasi atau pengetahuan awal pada kalian mengenai ikatan. Ya, minimal kalian harus tahu dulu sih, mengirim sebuah link di grup ya untuk kalian kerjakan 5 soal untuk Bapak mengetahui pengetahuan awal tentang ikatan pada diri. Oke, jadi setelah kalian mengisi, nanti Bapak akan nilai bagaimana pengetahuan awal kalian mengenai ikatan.
Oke, capaian pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah menganalisis proses pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen serta sifat-sifat senyawanya. Jadi tujuannya adalah agar kalian itu menemukan hubungan antara konfigurasi elektron dengan kestabilan atom. Lalu kalian menganalisis terjadinya ikatan ionik dan kovalen, dan kalian tahu perbedaan antara ikatan ionik dan ikatan kovalen. Lalu menelaah beberapa gaya antar molekul. Oke, nah di grup Bapak juga sudah mengirimkan sebuah video, ya. Ada 2 video, totalnya 5 menit. Silahkan kalian nonton. Lalu kalian nanti buat atau kita buat secara bersama-sama mengenai rangkuman video yang kalian sudah tonton, ya. Jadi videonya silahkan ditonton di grup selama 5 menit. 5 menit selanjutnya baru kita buat rangkuman dari video tersebut. Melihat video, Bapak juga sudah mengetahui dari rangkuman yang telah kalian kumpulkan. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui sedikit gambaran mengenai jenis-jenis ikatan kimia yang ada ikatan ion kovalen. Ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kelompok. Ya, kelompoknya ini aja ya, 4 baris karena Bapak hanya punya 4 tumpukan kartu. Ini ada 4 tumpukan kartu. 1, 2, 3, 4. Nah, sebenarnya Bapak sudah mengirimkan sebuah aplikasi. Jadi pembelajaran hari ini itu kita menggunakan aplikasi Augmented Reality. Ada yang tahu AR itu apa? Kalau VR ada yang tahu VR? VR itu adalah virtual reality yang menggunakan kacamata. Ya, jadi kalian melihatnya tiga dimensi lah, ya. Kalau augmented itu tidak usah menggunakan kacamata, ya. Oke, bagaimana contohnya? Kalian boleh, itu Bapak sudah kirim di grup, ya. Aplikasinya, cara menginstalnya adalah kalian harus mendownload ROM dulu, ya, karena itu di WinRAR. Jadi kalian boleh diinstal, ya. Karena ini per kelompok, jadi minimal 1 kelompok. Yang minimal 1 orang harus menginstal. Tapi ada juga beberapa yang tidak support pakai. Oke, ini adalah aplikasinya. Augmented Reality ikatan kimia. Ya. Caranya adalah seperti ini. Kita akan mulai. Di sini ada menu ikatan kimia, bentuk molekul dan gaya antar molekul. Tadi di ikatan kimia itu ada ikatan ion, kovalen, dan ikatan logam. Ya. Jadi di sini ada apa aja sih Pak? Di sini yang ditampilkan adalah ada materi-materinya. Ya, kalian bisa belajar dari sini. Ya. Kan ada materi-materinya. Lalu bisa kembali ikatan ion. Di sini ada beberapa materi dan gambar-gambaran. Nah, kalau kita melihat bentuk molekul yang kalian pelajari biasanya di buku, itu adalah bentuknya 2 dimensi. Ini ada natrium klorida kartunya, dan di aplikasinya juga ada NaCl. Kita akan coba lihat bagaimana bentuk molekul dari si NaCl, tapi pada 3 dimensi. Oke, ini adalah kamera ya. Jadi aplikasi kamera, kita lihat. Di sini ada
bisa mendengarkan pakai suara juga bisa. Jadi sudah ada rekaman suara mengenai penjelasannya. Jadi kalau kalian ingin secara auditorial mendengarkan, kalian bisa menggunakan suara tersebut. Di sana ada tahap 1, tahap 2, ini bisa dipencet juga. Jadi bukan hanya gambaran saja, tapi bisa kita tap. Nah, ya, dia bisa ganti-ganti kan. Ini adalah bentuk ikatan dari si NaCl. Oke, NaCl kan tadi udah ya. Kita coba yang lain. Coba cari HF atau H2O, cari NaCl kan. Nah, kalian tanya. Scan. Nah, itu kan dia keluar kan. Kalau mau pakai animasinya ya udah begini. Karena ini sebenarnya ya sudah gambaran bagaimana si H2O itu terbentuk. Nah, itu adalah kegiatan kita hari ini, yaitu kita menggunakan aplikasi. Kalian baru sekali kan, baru pertama ini kan? Ya. Disebutnya banyak sekali ya penggunaan aplikasi augmented reality ini untuk dalam pembelajaran. Nah, berikutnya adalah ternyata pada aplikasi itu tidak hanya menampilkan informasi, tapi ada tugas. Nah, jadi ada tugas di bagian aplikasi itu, di menu tugas. Nanti tugas kalian berarti di rumah adalah mengklik tugasnya, ya. Lalu silakan bawa marker ya. Marker itu yang di kartu, ya. Itu silakan dibawa, ya, untuk membantu kalian mengerjakan tugas. Jadi tugasnya nanti gini. Jadi nanti kalian silakan tugasnya gambar dari CTL4. Nah, nanti teman kalian scan dari barcode-nya, lalu di screenshot. Nah, itu yang akan dijadikan tugas. Ya, jadi sebagai portofolio, misalnya gambar dari bentuk waifu CTL4, kalian screenshot. Nah, itu dari screenshot itu akan dijadikan tugasnya. Oke. Nah, berarti tugasnya ditunjukkan minggu depan, ya. Oke, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah sulit untuk mengoperasikannya? Tidak. Ya, memang aplikasi ini sebenarnya cuma scan aja ya. Jadi, tapi yang sedikit agak tricky itu adalah kalian harus apa ya, sesuai. Misalnya AR kameranya mintanya HCL, ya berarti HCL yang di scan. Ya, jadi kalau misalnya di luar itu tidak akan terbuka gambar dari 3 dimensi. Oke, siapa yang mau menjawab apa bagian menarik dari pembelajaran hari ini? Ya, Neng, kenapa Neng? Apa pembelajaran yang menarik menurut kamu? Ya. Kita bisa jadi tahu, kita bisa belajar dari aplikasi yang tadi, Ya. mengenai ini. Bagaimana kamu, maksudnya ini kan hal baru kan buat kamu kan, pertama kali kan kamu. Jadi ternyata memang belajar ini itu atau semua pelajaran sebenarnya bisa. Ya, jadi jangan beranggap kalian bahwa pembelajarannya bosan, tidak menarik. Karena kita belajar cuma di buku, itu tuh bisa, semuanya bisa. Ya, dari semua pembelajaran, dari pelajaran matematika,
ya kan? Kenapa Bapak buat atau menggunakan media ini? Karena media ini kalian itu gambar atom itu selama ini di buku itu cuma 2 dimensi. Jadi gambarnya udah gitu doang. Gitu, kan? Kalian mau bagaimana tahu caranya, mau lihat bentuk sudutnya. Nah ini makanya Bapak menggunakan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Materi berikutnya masih sama, itu ikatan kimia, tapi kita akan lebih dalam lagi. Dan, lalu jangan lupa jangan tugasnya. Oke, silakan ketua kelas dipimpin dulu. Duduk siap. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa di dalam hati sesuai dengan nama masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Oke, assalamualaikum Pak Gilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Gimana Pak Jen? Alhamdulillah luar biasa, baik ya saya. Pak Gilang, berkaitan dengan observasi pembelajaran kemarin ya. Sebelumnya untuk kegiatan kali ini kan kegiatan setelah observasi atau pasca observasinya. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih karena sudah berkesempatan mengizinkan saya masuk ke kelasnya, mengobservasi kegiatan pembelajaran Pak Gilang. Kemudian mungkin nanti ada beberapa yang perlu kita diskusikan lagi ya berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak Gilang lakukan. Siap. Mungkin untuk yang pertama nih, Pak Gilang, setelah melakukan pembelajaran di kelas itu, perasaan Pak Gilang yang dirasakan itu seperti apa? Setelah pembelajaran tadi itu saya sangat merasa puas lah Pak, ya, puas. terhadap pembelajaran yang saya sudah lakukan. Karena sebelumnya saya juga kan bercerita dengan Pak Jen di tahap pra observasi. Ya. Terus walaupun ada beberapa hal yang harus saya perbaiki gitu Pak dalam proses pembelajaran. Tapi secara keseluruhan saya merasa anak-anak itu antusias terhadap metode pembelajaran yang saya sudah gunakan. Jadi menurut Pak Gilang anak-anak sudah antusias ya. Ya. Oke. Terus sebenarnya tujuan utama dari pembelajaran Pak Gilang itu apa sih? Seperti apa? Jadi tujuan utama saya itu dalam pembelajaran tadi agar siswa itu lebih memahami konsep, terutama pada konsep ikatan kimia Pak. Ya. Tapi saya inginnya anak-anak itu memahami konsep ikatan kimia itu secara praktis gitu. Terus saya ingin juga mereka belajar dari pengalaman langsung. Terus sehingga konsepnya itu yang tadinya sulit itu mudah dipahami oleh siswa tersebut. Jadi yang tadinya sulit buat anak, jadi Pak Gilang membawakannya biar lebih mudah seperti itu ya. Betul Pak. Pendekatan apa yang Pak Gilang lakukan dalam pembelajaran itu? Kalau pendekatan yang saya gunakan, saya pembelajaran di kelas itu berbasis penggunaan media pembelajaran teknologi Pak. Ya. Mungkin ini baru, hal baru lah murid ya. Jadi bagi murid itu ini hal baru. Cuman bagi saya itu mungkin ini harus kita coba lah. Kan mau kapan lagi gitu kan kalau misalnya, apalagi sekarang muridnya sudah dibilang Gen Z lah ibaratnya, nggak jauh dari handphone Teknologi ya. Oke. Jadi saya pengennya
handphonenya tidak hanya untuk sebagai sosial media atau scroll TikTok gitu Pak. Jadi saya pengennya handphone itu dipakai sebagai media belajar. Oke, jadi mendekatkan teknologi ya kan, kalau nggak salah Ya. kemarin penggunaan AR ya, Ya, augmented reality. Oke. Eh, Kalau menurut Pak Gilang sendiri nih, yang sudah dilakukan di dalam kelas itu, hal baik apa yang Pak Gilang sudah lakukan? eh, pada pembelajaran itu hal yang saya pikir baik itu jadi siswanya terlihat antusias, jadi motivasi belajarnya naik Pak. Jadi si siswanya itu motivasi belajarnya naik, yang tadinya itu anak-anak kan kalau mendengar pelajaran apa hari ini, pelajaran kimia, wah itu anak-anak udah motivasinya udah turun dikit tuh, Iya, karena iya. wah pelajaran kimia gitu Iya, kan, jadinya iya. turun. Nah, jadi kalau misalnya kita salah menggunakan metodenya, udah yang di awal muridnya sudah motivasi turun terhadap pembelajaran kimianya, ya itu bakal turun lagi. Makanya saya gunakan media atau metode yang bisa meningkatkan motivasi siswa belajar gitu. Oke, jadi selama yang saya amati juga kan penggunaan teknologi itu emang anak-anak antusias ya. Ya, Apalagi dengan penggunaan AR yang menurut mereka mungkin masih baru. Oke, dari pelaksanaan di dalam kelas itu pasti ada tantangan, ada hambatannya. Kira-kira menurut Pak Gilang itu tantangan yang udah dialami dari Pak Gilang ketika pembelajaran di kelas tadi itu seperti apa? tantangan terbesar ya dalam pembelajaran menggunakan media air ini sebenarnya adalah pertama di manajemen waktu Pak. Oke. Karena menurut saya pada penggunaan air ini awalnya kan saya memberi contoh lah kepada murid bagaimana cara menggunakannya, kemudian murid sendirilah yang langsung mencobanya lah, mempraktikkan langsung. Nah, di situ yang menurut saya masih agak membutuhkan waktu lama lah. Jadi siswanya, karena di situ kan dalam media itu, dalam aplikasi itu ada beberapa banyak menu. Oh iya. Nah, jadi menunya itu kalau misalnya waktunya sedikit ya tidak semua menu itu dieksplor oleh siswanya. Jadi menurut saya tantangannya adalah manajemen waktu. Oke. Untuk berikutnya mungkin Pak Gilang ada ide buat menyelesaikan masalah tersebut? Apa ya? Mungkin saya akan mengelompokkan pertama dulu murid-muridnya. Jadi kan ada beberapa handphone atau mobile yang tidak support lah. Oh iya. Jadi saya mengelompokkan pertama kepada handphonenya yang lebih support dulu, lalu dibagi kelompok. Ya. Minimal dalam satu kelompok itu sebenarnya adalah punya satu media, atau dari satu kelompok itu minimal satu orang dia punya. Nah, jadi misalnya satu kelompok 5. Nah, kebetulan di aplikasi tersebut ada 5 menu. Jadi satu orang megang satu menu. Jadi waktunya juga lebih bisa lebih efisien ya. Efisien lah, karena satu orang punya satu menu dan bisa mengajarkan kepada yang lain, walaupun yang lainnya bukan mengambil menu tersebut. Oke. Terus rencananya buat penerapan pembagian kelompok itu kapan dan mau bagaimana? Kalau kemarin kan saya di kelas observasi itu kan di kelas E3 ya. Di E3 itu saya masih belum bisa tuh Pak untuk membagi kelompok, karena kan memang waktu di E3 itu saya sebenarnya adalah kepotong istirahat. Oh iya. Nah, jadi waktunya masih kepotong. Ntar saya coba di E4 lah, E4. Karena di jam E4 itu saya tidak ada kepotong istirahat. Jadi saya akan mencoba pembagian kelompok dan biar pengelolaan waktunya itu lebih efisien. Oke, iya. Jadi dari Pak Gilang sendiri sudah menyampaikan ya idenya nanti dibagi kelompoknya biar waktunya juga bisa lebih efisien seperti itu ya. Oke, Pak Gilang, mungkin untuk kedepannya saya tunggu cerita-cerita berikutnya. Ya, saya sangat berharap saya bisa
banyak bercerita dengan Pak Jen. Ya, jadi biar observasi atau pelaksanaan pembelajaran di kelas itu lebih optimal gitu ya. Betul. Apalagi dengan penggunaan teknologi ini. Ya, paling itu saja. Terima kasih Pak Gilang setelah melakukan observasi supervisi akademik ini. Untuk kedepannya mungkin kalaupun misal Pak Gilangnya mau bercerita, mau melakukan kegiatan seperti ini lagi, jangan ragu buat Siap menghubungi Pak, saya. siap, saya akan selalu bertanya kepada Pak Jen. Terima kasih. Sama-sama Pak Jen. Terima kasih udah melakukan sesi coaching ya. Ya. Yang pertama yang saya mau highlight di sini adalah ini ya, tadi sesi coachingnya bagus, tapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu ditambahkan ya. Artinya gitu, pertanyaan berbobot itu kayaknya lebih masuk ketika kita mengambil omongannya lawan bicara kita ya. Misalnya tadi kan tentang manajemen waktu ya. Saya kesulitan dengan manajemen waktu ya, bla bla bla. Pak Jenal tidak mengulang itu ya. Artinya ya secara kalimat sih emang mengacu itu ya. Tapi kalau misalnya itu di highlight kayak waktu Pak Jenal sama Pak Wahyu di kelas ya, di loka, artinya pertanyaannya itu digali dari situ. Sebenarnya kan pertanyaannya ke situ ya, tapi kalau saya sih lebih sukanya ya, kalau versi saya lebih sukanya oh iya Bapak punya masalah dengan manajemen waktu ya gitu ya. Manajemen waktu apa nih Pak yang Bapak kesulitan? Nah, dieksplor dari situ tuh. Kalau saya lebih nyamannya gitu ya. Kalau Pak Jenal tadi kan kayak kata, ya Bapak mempunyai kesulitan itu, gimana Bapak menanganinya gitu kan. Meskipun sama, tapi kalau saya sebagai orang yang diajak ngobrol, ketika saya mengucapkan permasalahan saya dan yang diajak ngobrol, oh punya kesusahan di situ gitu kan. Itu kayaknya lebih, oh iya saya ini nih apa dia merhatiin omongan saya gitu kan. Itu sih kalau ininya ya, naturalnya begitu kalau menurut saya ya. Ya tadi saya juga nggak nyalain Pak Jenal, karena Pak Jenal juga nanya seperti itu tapi menggunakan diksi yang lain ya nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi catatan saya, kayaknya orang lebih suka kalau misalnya masalah yang dia keluhkan itu di highlight gitu ya. Oh iya Bapak punya masalah di manajemen waktu ya, kira-kira, nah baru itu pertanyaannya gitu. Jadi kita ngambil inti pembicaraan dari lawan bicara, kita balikan dia dan terus digali gitu.